Garam. Garam bukanlah hal yang asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Garam adalah salah satu bumbu utama yang menambah cita rasa dalam masakan. Lalu, apakah garam bermanfaat untuk pertanian, atau justru berakibat buruk? Untuk itu pada kesempatan ini, mari bersama kita ulas masalah garam ini. Mohon disimak sampai selesai agar tidak separoh-separoh dalam memahaminya. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif, kation, dan ion negatif, anion, sehingga membentuk senyawa netral, tanpa bermuatan. Saat ini, setidaknya ada 5 macam jenis garam, yaitu 1. Garam meja. Garam meja merupakan garam yang biasa kita gunakan saat memasak. Garam ini sudah melalui proses pengolahan sehingga mempunyai tekstur yang sangat halus dan juga sudah diperkaya yodium. Garam meja mengandung natrium klorida murni yakni sebesar 97% atau lebih tinggi. Biasanya, garam meja ditambahkan dengan agen anti-caking untuk mencegah penggumpalan. 2. Garam laut. Tidak jauh berbeda dari garam meja, garam laut juga mengandung banyak natrium klorida, alami, tetapi mengandung sedikit mineral. Garam dapur dan garam laut sama-sama berasal dari laut. Bedanya, garam dapur adalah hasil endapan garam yang diolah menjadi kristal halus, sedangkan garam laut berasal dari penguapan air laut. 3. Garam Himalaya. Garam Himalaya bukan dari pegunungan Himalaya seperti yang Anda tebak. Garam ini berasal dari tambang garam terbesar kedua di dunia yang bernama Hewa Salt Mine di Pakistan. Baik garam dapur biasa maupun garam Himalaya, keduanya terdiri dari sebagian besar natrium klorida, yakni sebesar 98%. Akan tetapi, karena proses pemanenannya terbilang lebih alami, garam Himalaya disebut-sebut memiliki lebih banyak mineral. Garam Himalaya diklaim bermanfaat untuk membuat fungsi tubuh lebih maksimal, menjaga semua bagian tubuh tetap sehat, termasuk otak, jantung, otot, dan tulang, untuk menjaga enzim dan hormon di dalam tubuh tetap terbentuk secara optimal. 4. Garam Celtic. Garam Celtic mengandung sedikit air sehingga membuatnya tetap lembab. Garam ini mempunyai warna keabu-abuan, sering orang mengenalnya sebagai garam abu-abu, grey salt. Garam Celtic merupakan salah satu jenis garam laut yang populer di Perancis. Jika dibandingkan dengan garam meja biasa, garam Celtic lebih rendah natriumnya. Untuk kesehatan, garam ini mempunyai sifat basa dan diklaim bisa dimanfaatkan untuk mencegah kram otot. Yang kelima, garam kosher. Garam kosher adalah varietas garam yang dapat dimakan, yang populer di Amerika Utara yang memiliki ukuran butir jauh lebih besar dibandingkan beberapa garam lainnya. Garam kosher mempunyai tekstur yang lebih kasar seperti kristal yang tidak beraturan. Perbedaan yang lainnya dari jenis lainnya yaitu garam kosher tidak mengandung agen anti-caking sehingga lebih mudah menggumpal dan juga tidak mengandung yodium. Namun, garam kosher mempunyai rasa yang tidak jauh berbeda dari garam meja, tetapi lebih ringan. Biasanya garam kosher digunakan untuk proses koshering salt, yakni menghilangkan darah pada daging termasuk membilas, merendam, dan menggarami. Sekarang kita masuk ke materi, menggunakan garam dalam pertanian. Namun sebelumnya kami mohon keikhlasan kawan-kawan untuk mendukung channel ini dengan pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi berkah. Dengan berbagai alasan, terkadang petani menggunakan garam sebagai pupuk. Ini juga tidak salah, karena kandungan mineral pada garam seperti unsur natrium dan klor yang dapat mensubstitusi unsur kalium dalam tanah. Namun, bila penggunaan garam ini tidak tepat justru akan berakibat fatal bagi tanaman maupun lahan pertanian kita. Untuk itu, sebelum menggunakan garam ke tanaman sebaiknya kita memahami efek positif dan negatifnya, sehingga tidak berdampak buruk bagi tanaman juga lahan pertanian. Pada umumnya garam yang digunakan oleh petani yaitu garam krosok atau garam laut karena harganya relatif murah.
Kandungan utama garam yaitu natrium, klor, dan kalium. Natrium. Natrium adalah logam alkali, berada pada golongan 1, menciptakan atom bermuatan positif, kation. Untuk tanaman, natrium berperan mempertahankan kadar air di daun dan dapat menggantikan peran unsur K. Selain itu, natrium juga bisa membantu pertumbuhan umbi serta mencegah umbi menjadi busuk. Sedangkan Cl sendiri adalah salah satu mikroesensial yang berperan dalam proses fotosintesa untuk pembentuk energi, ATP, pada tanaman. Unsur hara ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Untuk tanaman yang sensitif terhadap Cl, sebaiknya tidak diberikan pupuk dengan kandungan Cl yang tinggi. Sedangkan unsur K, kalium, bagi tanaman adalah sebagai aktivator enzim. Sekitar 80 jenis enzim yang aktivasinya memerlukan unsur K membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Sedangkan garam biasa atau garam dapur, kandungan nutrisinya per 1 gram yakni kalsium 0,4 mg, kalium 0,9 mg. Pemberian garam dalam jumlah yang tepat diklaim akan membantu memperkuat akar tanaman. Selain itu, kandungan pada garam juga membuat daun dan buah menjadi lebih kuat sehingga tidak rontok. Garam sebagai pupuk tanaman juga bisa mengatasi klorosis dan nekrosis pada tanaman, yang biasanya diikuti dengan kondisi daun menguning dan rontok. Diklaim garam bisa pula mencegah dan menghilangkan penyakit daun keriting, serta mengantisipasi atau menanggulangi agar daun tidak mudah gugur. Manfaat lain garam sebagai pupuk tanaman, membantu menetralkan tanah asam dan alkalis. Mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, membunuh bakteri dan jamur, menyuburkan tanaman secara alami. Setelah kita mengetahui kandungan dan manfaat garam untuk tanaman, sekarang kita bahas dampak buruk atau negatif dari pemakaian garam ini untuk pertanian. Dari beberapa hasil uji pemakaian garam pada pertanian, disimpulkan setidaknya ada 6 dampak pemakaian garam sebagai pupuk, bila tidak tepat dalam penggunaannya. Dampak yang pertama yaitu, menyebabkan tanaman layu. Berlebihan memberikan garam juga dapat menyebabkan tanaman menjadi layu, hal ini karena garam bisa membuat tanaman lebih sulit untuk mengambil air. Terlalu banyak menaburkan garam di tanah juga bisa menguras air dari sel tanaman, tentu ini akan membuat tanaman menderita yang pada akhirnya bisa mati dan ini tentunya menyebabkan kerugian dalam pertanian. Dampak yang kedua yaitu, menjadi penyebab ketidakseimbangan nutrisi pada tanah. Menambahkan terlalu banyak garam pada tanaman akan menyebabkan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kenapa begitu? Itu dikarenakan garam mengandung magnesium yang bisa menciptakan ketidakseimbangan nutrisi di dalam tanah, jadi, jika menggunakan terlalu banyak magnesium di dalam tanah nantinya bisa merusak tanaman. Magnesium sulfat bila digunakan berlebihan di dalam tanah bisa membuat berkurangnya kolonisasi akar mikroba penting, seperti bakteri pengikat nitrogen. Dampak pemakaian garam yang ketiga, adalah, menyebabkan ujung bunga membusuk. Pasalnya, penggunaan magnesium yang berlebihan bisa mengurangi kandungan kalsium pada tanah. Seperti yang kita ketahui, dampak kekurangan kalsium tersebut juga bisa menyebabkan ujung bunga menjadi busuk, buah tidak sempurna dan lain sebagainya. Dampak selanjutnya dari pemberian garam berlebih pada tanaman, yaitu, menyebabkan tanaman mati. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan magnesium yang berlebihan bisa mengurangi kandungan kalsium pada tanah. Jadi, semakin banyak magnesium di dalam tanah, semakin sedikit kalsium yang ada. Dampak berikutnya adalah, melepaskan aluminium dari tanah. Diketahui, menggunakan garam secara berlebihan juga bisa melepaskan aluminium dari dalam tanah, sedangkan aluminium adalah logam beracun bagi tanaman yang hidup di dalam tanah. Efek racun aluminium pada tanaman membuat sel ujung akar menghentikan perkembangan akar, yang menyebabkan tanaman bisa berhenti tumbuh atau bahkan mati.
Dan dampak lainnya yaitu, membuat daun terbakar. Bahaya garam untuk tanaman lainnya juga bisa membuat daun terbakar. Hal ini bisa terjadi bila menyemprotkan tanaman menggunakan larutan garam yang diencerkan dengan dosis yang tidak tepat. Sebenarnya, untuk lahan tropis seperti di Indonesia penggunaan garam tidak terlalu dibutuhkan dalam pertanian, karena lahan di Indonesia umumnya kaya akan mineral dan unsur hara. Namun, bila tetap ingin menggunakan maka harus benar-benar terukur, agar lahan tidak rusak di kemudian hari. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap Tetap semangat, hijaukan bumi.